Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali yaitu perundungan. Apakah ini sebuah alarm keras bagi dunia pendidikan khususnya? Bagaimana Islam memandang dan juga bagaimana Islam memberikan solusi. Guru-guru kita telah memberikan tausiah di opening dan juga mukadimah. Kita akan perluas atau berdalam di sesi tanya jawab. Kami persilahkan terlebih dahulu jamaah dari akhwat yaitu Lia. Silakan Mbak Lia, boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, seandainya kita mengajarkan anak untuk melawan jika dibullying itu gimana ya Pak Ustadz? Oke, itu aja pertanyaannya Mbak Lia. Ya. Baik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari atau juga Ustadz Hilman nanti bisa melengkapi. Boleh langsung turun ke jamaah. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita mengajari anak untuk melawan sebagai korban bully ya. Jadi membalas dibully. Silakan Ustadz Azhari terlebih dahulu, mungkin nanti bisa dilengkapi Hilman. Boleh sambil turun Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya turunnya ini yang males ya. Begini ya, saya punya anak ya, anak saya 2 laki-laki dan sebagai orang tua kita diberi insting. Mbak yang sudah nikah belum? Oh sudah nikah, kalau belum saya pengen cariin tadi. Nah saya punya anak berapa Mbak? 3, ayahnya laki-laki? Laki. Nah orang tua punya insting akan memportal mental anaknya. Kalau ada yang menghantam mesti dia akan jaga. Itulah fungsi pengasuhan. Maka dia disebut ayah ya, atau ibu atau orang tua. Sehingga doanya, apa doa kita ke orang tua? Rabbighfirli warhamhuma kama. Coba lihat diksinya Rabbayani bukan Dabbarani. Rabbayani itu maknanya adalah sayangi mereka Tuhan karena mereka sudah mengasuh kami, menjaga kami, dan mencintai kami. Itu namanya Rob. Jadi satu-satunya makhluk yang diberi oleh Allah izin untuk menggunakan namanya hanya orang tua. Saking mulianya. Rob itu sebenarnya nama untuk Allah. Tapi disandangkan ke orang tua karena orang tua itu punya sifat-sifat yang baik seperti Allah menjaga makhluknya, begitulah orang tua. Dia jaga, dia asuh mentalnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita ke anak? Saya kira begini. 1, ajarkan ke anak bahwa kita tidak bisa setir omongan orang. Kita tidak bisa atur omongan orang, yang kita bisa atur telinga kita. Betul nggak kira-kira? Nah, ajarkan kepada anak untuk tidak cepat baper. Sehebat apapun orang menghina kita, merendahkan kita, hinaan dan kemarahan orang itu perlu penerimaan. Kalau kita nggak terima, nggak kejadian marahnya. Ada orang yang marah-marah sama ibu. Kamu miskin, murahan. Wah, dia hina. Ibu jawab, iya. Coba itu. Stres itu yang ngebully jadi stres sendiri. Besok-besok pindah komplek dia. Karena kemarahan butuh penerimaan orang yang dimarahi, yang dibully. Jadi gak usah diterima. Cuek aja. Apa Bu? Nenek-nenek lenjeh juga ya ngomongnya ya. Cuek aja. Kecuali bullyingnya tidak lagi verbal tapi fisik. Kalau fisik Anda harus laporkan ke pihak yang berwenang. Karena ini sudah menyangkut fisik. Bahaya. Nah saya kira kita sebagai orang tua perlu mengedukasi anak. Ya, jangan cepat-cepat baper. Kamu bahagia dan tidak bahagia itu tergantung diri kamu, bukan omongan orang. Karena kalau tergantung omongan orang, hari ini kita bahagia karena ada yang memuji. Besok ada yang menghina, stres lagi. Besok ada yang memuji, senang lagi. Besoknya nongkrong di sana, ada yang ngebully, depresi lagi. Stres lagi, butuh healing lagi. Waduh, gak selesai-selesai hidup kita hanya karena omongan orang. Saya tutup dengan satu quotable yang bunyinya begini.
Ghayatun nas la tudrak. Ghayatun nas la tudrak. Tapi ghayatun nafas la tutrak. Apa artinya? Nyenengin semua orang itu nggak mungkin. Ayo sama-sama. Nyenengin semua orang itu nggak mungkin. 1, 2, 3. Nyenengin. Tapi nyenengin diri sendiri sangat mungkin. 1, 2, 3. Nyenengin diri sendiri nyenengin semua orang nggak mungkin. Tapi nyenengin diri sendiri, fokus dengan yang mungkin, jangan fokus sama yang tidak mungkin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Azhari Nasruddin atas jawabannya.